اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلوا عليه. الله
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Maulana Muhammadin Sayyidil Anbiya'i wal Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin, wa ala ashabil akramin wa ahli baitihi tahirin, wa azwajit tahirati ummahatil mu'minin, wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana israh lana sudurana wa yassir lana umurana wa umural muslimin, wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasili ila imamil khatimatil hufaz Al-Imam Jalaluddin As-Sayuti rahimahullahu ta'ala, wa qaddasallahu sirrahu wa adama nafa'a bi ulumi wa barakatihi wa nafahatihi wa madatihi wa karamatihi fid dharain, amin. Kitab Jami' Shaghir, hadis 4668, terdapat dalam kitab Hilatul Awliya, diriwayatkan daripada Imam Hasan secara mursal. Hadisnya dhaif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satu tahu akan ditaklukkan masyarikul ardi, bagian timur daripada dunia, bagian timur daripada dunia, timurnya Madinah, bukan timurnya kita. Wa magharibuha, dan bagian baratnya dunia." Nabi menginformasikan bahasanya dunia akan ditaklukkan kepada umat baginda Rasul mulai dari timur sampai ke barat. Ala ummati, di atas umatku. Ala, ketahuilah. Wa ummaluha, para gubernur-gubernurnya. Ummal pada waktu itu maknanya adalah gubernur, karena Islam satu negara. Wa ummaluha, para gubernur-gubernurnya, finnari, berada dalam neraka. Illa, kecuali manittaqallaha, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa addal amanah, dan yang mau menunaikan amanah. Walaupun Rasulullah berbicara tentang gubernur umat Islam di negara-negara Islam di bawah pengaturan kota Madinah pada waktu itu, tapi secara umum hadis bisa kita pahami bahwasanya pemimpin akan selamat daripada neraka Allah kalau dia memiliki dua sifat. Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, menunaikan amanah. Takwa dalam artian menjalankan seluruh perintah Allah yang berkaitan dengan kepentingan dan kewajiban pribadinya. Yang kedua, menunaikan amanah, maknanya menunaikan perintah Allah yang berkaitan dengan masyarakatnya. Walaupun hadis ini dhaif, tapi makna hadis ini sahih. Kenapa sahih? Karena setiap pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya. Hadis berikutnya diriwayatkan daripada Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sataftahun, selagi kalian akan menaklukkan." Selagi itu tanda fi'il mudhari'. Selagi taftahun, kalian akan menaklukkan manabitas syih, tempat-tempat tumbuhnya syih. Ketika kita lihat dalam kamus, syih itu maknanya sejenis tanaman.
Imam Munawir, bukan Imam, Kiai Munawir di dalam kamusnya tidak menafsirkan pohon itu apa namanya, tapi disebut saja sejenis pohon yang notabene pohon itu tidak tumbuh di Arab, tumbuh di bagian daerah-daerah selain Arab, Ajam. Maka di situ ulama memberikan isyarat, ulama memahami dari hadis tersebut, di antaranya pensyarah kitab Jami' Shaghir Imam Abdul Rauf Al-Manawi. Beliau katakan hadis itu mengisyaratkan kepada bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menaklukkan kepada umat Islam dari seluruh penjuru negeri. Hadis di atas berbicara dari timur sampai ke barat. Hadis di bawah berbicara secara umum, Allah akan taklukkan kepada umat Islam seluruh negeri. Mana bitasyid, tempat tumbuh, tempat di mana di daerah tersebut bisa tumbuh tanaman-tanaman syid, sejenis tanam-tanaman. Hadis berikutnya terdapat dalam Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, juga ada dalam Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Hadis sahih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu fitanun. Fatisa selagi, takunu akan terjadi, satakunu selagi akan terjadi fitan. Fitan adalah jamak dari fitnatun, disebut dengan jamak taksir, fitnatun, fitnatani, fitan. Akan terjadi fitnah demi fitnah. Kapan berawalnya fitnah di dalam negara Islam? Sejak terbunuhnya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti akan terjadi fitnah secara beruntun seperti buah tasbih yang diputus talinya. Seperti buah tasbih yang diputus talinya. Kalau sekiranya Wahabi dibilang tidak ada tasbih, Nabi sudah menyebut tasbih bertali dalam hadisnya. Akan terjadi fitnah seperti tasbih yang putus talinya. Sudah ada? Nah, kalau putus talinya akan jatuh satu, tidak menunggu 1 menit akan jatuh semuanya. Dan pintunya bukan dibuka, tapi akan dipecahkan. Bukan dibuka secara baik-baik, tapi akan dipecahkan. Ketika hadis itu diriwayatkan, seorang sahabat bertanya kepada Nabi SAW, tahukah Umar bin Khattab bahwa dialah yang dimaksudkan pintu tersebut? Nabi katakan, Umar paham dengan hadis itu. Siapa yang dimasukkan dengan pintu fitnah? Yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Setelah beliau terbunuh, maka muncullah berbagai macam fitnah. Itu sejak zaman sahabat. Sekarang sudah 1400 tahun sejak zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Maka fitnah tidak bisa lagi didata. Saking banyaknya fitnah. Apa sikap kita pada saat fitnah itu terjadi? Bukan pada saat fitnah itu terjadi, apa sikap kita pada hari ini? Karena yang Nabi ceritakan itu hari ini. Satakunu fitan, akan terjadi fitnah, bukan akan lagi, sudah terjadi. Sikap kita adalah al-qa'idu fiha khairum minal qa'im. Orang yang duduk pada zaman fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang duduk di zaman fitnah lebih baik daripada orang yang berdiri.
Ini salah satu maksud dari hadis Nabi yang kita baca kemarin dalam kitab apa? Jami'us Shaghir atau Sunan Ibnu Majah. Bahasanya di antara orang yang mendapatkan jaminan perlindungan dari Allah, salah satunya adalah orang yang duduk di dalam rumahnya. Orang yang duduk dalam rumahnya. Di mana dibaca? Ibnu Majah atau Jami'us Shaghir? Jadi Nabi bersabda, di antara orang yang berada dalam jaminan Allah, salah satunya orang yang duduk dalam rumah. Kenapa dikatakan orang yang duduk dalam rumah bisa mendapatkan jaminan Allah? Bukankah duduk dalam rumah itu simbol dari sifat malas? Ternyata kita gabungkan dengan hadis yang ini. Orang yang duduk di dalam rumahnya di zaman fitnah, maka itu lebih baik pada orang berdiri. Contoh kasus, kita yang ada di ma'had misalnya, lepas sore hari, ada di antara antum, lepas sore hari setelah sholat asar, dia ambil buku lalu dia baca, dia ambil Quran dia baca, lebih baik daripada orang yang pergi berjalan ke luar situ. Pergi jalan saja, jalan sepanjang kampung. Lebih aman yang duduk di dalam. Itu nyatanya. Kenapa kalau duduk di dalam paling dia lihat tembok? Nah, paling otaknya suntuk sedikit. Orang beriman tentu nggak ada suntuknya, karena dia bersama dengan Allah. Tapi sekitar di luar, nah ketika di luar, inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kemudian al-qaimu fiha, orang yang berdiri pada zaman fitnah. Al-qaimu, orang yang berdiri, fi, padanya zaman fitnah, khairun, lebih baik, minal masyi, daripada orang yang berjalan. Wal masyi, dan orang yang berjalan, fiha, pada zaman fitnah, khairun, lebih baik, minas sa'i, daripada orang yang berlari. Man tasarrafa, siapa yang mencoba menengok. Tasarrafa, menengok. Man tasarrafa, siapa saja yang menengok, laha, baginya fitnah, tasrifuhu, maka fitnah akan menariknya. Maka fitnah akan menariknya. Coba tengok sedikit, pengen tahu bagaimana dengan fitnah. Ketika dia pengen tahu, langsung kecebur ke dalamnya. Ketika dia pengen tahu, langsung kecebur ke dalamnya. Waman wajada fiha, dan siapa saja yang mendapatkan pada zaman fitnah tersebut malja'an, tempat bersandar. Siapa saja yang mendapatkan pada zaman fitnah tersebut malja'an, tempat bersandar, au ma'adzan, atau tempat berlindung, falya'ud bih, maka hendaklah dia berlindung dengannya tempat tersebut. Kalau sekiranya ada satu tempat pada hari ini, di situ ada satu kampung cukup 40 orang masyarakat mustautinnya, sehingga kita tidak perlu keluar untuk sholat berjamaah. Kemudian sedikit ada di situ pasar keperluan hidup, bisa untuk makan, minum, dan keperluan, maka pada saat itu kita lebih baik tinggal di lokasi itu dan tidak pergi ke mana-mana. Nah, dengan beberapa catatan. Hadis Nabi mengatakan orang yang bergaul dengan manusia lebih baik daripada orang yang menyendiri dari manusia. Bergaul dengan manusia dalam artian ketika dia bergaul bisa menjaga diri, bisa amar ma'ruf, bisa nahi mungkar.
Tapi apabila dia bergaul, bukan dia amar ma'ruf nahi mungkar, tapi terseret dalam perkara mungkar, maka pada saat itu berlindung, menyendiri lebih baik. Jadi kita tidak samakan makam setiap manusia. Ini makam bagi orang-orang yang tidak aman kalau sekiranya dia bergaul di tengah masyarakat. Tapi ketika dia bisa jaga diri, keberadaan dia di tengah masyarakat justru lebih baik, memberi asbab hidayah, mendatangkan manfaat bagi manusia. Maka pada saat itu Nabi memberikan jaminan bergaul dengan masyarakat lebih baik daripada orang menyendiri. Tapi apabila tiba masanya bergaul tidak mampu melindungi diri kita dari perkara maksiat, maka pada saat itu menyendiri lebih baik. Tergantung dengan masyarakat yang mana, tergantung dengan individunya siapa, dan tergantung waktu dan zamannya kapan. Tergantung dengan pribadi masing-masing bisa menilai kira-kira saya lebih aman bersama masyarakat atau lebih terpelihara ketika menyendiri. Hadis berikutnya sahih, terdapat dalam Sahih Muslim dan Sunan Abi Daud, diriwayatkan kepada Sayyidatina Ummi Salamah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu umara, akan muncul pemimpin-pemimpin. Satakunu, akan muncul, akan ada pemimpin-pemimpin. Fata'rifuna, maka kalian mengenalinya. Fata'rifuna, maka kalian mengenalinya pemimpin. Wa tungkiruna, dan kalian tidak mengenalinya pemimpin. Ta'rifuna wa tungkiruna, akan muncul pemimpin-pemimpin yang kalian kenali dan pemimpin-pemimpin yang tidak kalian kenali. Faman kariha bari'ah, maka siapa saja yang membenci, maka dia akan selamat. Man kariha, siapa saja yang membenci, jangan diartikan membenci pemimpin. Nabi tidak pernah mengajarkan untuk membenci pemimpin, tapi membenci perkara mungkar yang muncul di zaman kepemimpinannya. Bari'ah, orang itu akan selamat. Waman angkara, dan siapa saja yang mengingkari perkara mungkar, bukan hanya saja membenci, tapi dia mampu untuk mengingkarinya, mampu untuk mencegahnya, salima, dia akan selamat. Walakin, akan tetapi, man radiyah, orang yang setuju, orang yang setuju dengan perkara mungkar yang dimunculkan oleh pemimpin di zaman tertentu. Wataba'a, dia bukan hanya sekedar setuju tapi ikut andil, memberikan bantuan, memberikan pendapat, menyokong dan tenaga, maka syaratnya, jawabnya dibuang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama katakan lam yabra, orang itu tidak akan selamat dari sifat munafik dan tidak selamat dari hukuman Allah. Itu jawabnya. Yang tadi kan ada jawabannya. Orang benci, orang yang benci bebas. Orang yang ingkar selamat. Tapi orang yang setuju dan ngikutin, Nabi enggak sebutin, tahu sendiri. Ulama syarah, orang yang setuju dan mengikuti, dia tidak akan pernah selamat di dunia dan tidak akan pernah selamat di akhirat. Hadis sahih. Oke. Kita antum mungkin hidup dari zaman pemimpin ke pemimpin yang lain. Minimal ada 2 presiden yang hidup. Ada? Ada yang tiga periode presiden, maaf. 3 orang presiden ada? Belum ada. Lahir 2011. Nah, maka ada program, ada rencana, ada perda peraturan daerah.
Kalau sekiranya peraturan tersebut menyudutkan umat Islam, menantang sunnah Nabi, menantang syariat Islam, minimal seorang muslim yang selamat, yang tidak akan ditanya di akhirat, adalah benci dengan program-program yang bertentangan dengan syariat. Benci di hati saja. Tapi yang punya nyali, punya kekuatan, siap menerima penderitaan, angkar, ingkari. Penjara 2 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai mati, sampai tua, angkar. Kalau nggak mampu, kariha. Tapi kalau dia setuju, nggak ada masalah. Terserahlah mau buat apa dia. Yang penting kita tidak ikut. Kita nggak ikut, tapi dia setuju dengan program perkara mungkar tersebut, dia tidak akan selamat. Maka Nabi bersabda, wa huwa adaful iman. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa illam yastati' fa bi lisani, fa illam yastati' fa bi qalbi. Kalau tidak mampu maka dengan hati. Itu adalah derajat iman yang paling rendah. Benci dengan program mungkar. Khair, baca sendiri. Program daerah antum masing-masing, negara antum masing-masing. Azan. Allah silakan azan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan hadis 4672, terdapat dalam Sunan Nasai dan Ibnu Hibban dari Serina Arfajah radhiyallahu an. Hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu, selagi akan ada, selagi akan muncul ba'di, setelah saya meninggal dunia, hanatun. Hanat maknanya adalah syada'id, perkara-perkara sulit, wa adzaim, perkara-perkara besar, wa asya' qabiha munkara, perkara-perkara jelek yang mungkar, wa khasalat su, dan perkara yang tidak bagus. Itu makna hanat. Saya ulang, hanat menurut penafsiran Imam Abdul Rauf Al-Manawi, maknanya adalah perkara-perkara sulit, perkara-perkara besar, perkara-perkara jelek dan mungkar, dan berbagai macam bentuk perilaku-perilaku yang tidak baik. Kita lihat pergeseran akhlak, pergeseran kedurhakaan manusia kepada Allah, berbagai macam bentuknya. Ada yang berani menghinakan Al-Quran, menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kemungkaran dia buat, dia makan hewan ini, dia makan hewan itu. Semuanya dalam bentuk kemungkaran. Bahkan bagi yang punya pendapat, yang didengar pendapatnya, dia berani mengeluarkan fatwa-fatwa, pendapat-pendapat yang menantang Al-Quran dan hadis. Pendapat-pendapat menantang Al-Quran dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu disebut dengan hanatun. Maka pada saat tersebut Nabi memberikan arahan, faman ra'aitumuhu, maka siapa saja yang kalian lihat, ra'aitumuhu, yang kalian lihat akannya. Yang belajar alim, antum lihat ra'aitumu, asalnya ra'aitum, kemudian setelahnya ada ha, kalau disambung menjadi ra'aitumhu, maka enggak enak dibaca, maka dikasih waw. Waw itu disebut dengan waw isbah. Waw mengenyangkan domir baris depan.
Kasihlah waw. Maka jangan bingung tu waw apa. Faman ra'aitumuhu, kan enak dibaca daripada ra'aitumhu. Faman ra'aitumhu, dikasih waw, ra'aitumuhu. Maka siapa saja yang kalian lihat akannya, faraqal jamaah, dia meninggalkan jamaah, dia berpisah dengan jamaah, bukan tidak solat jamaah. Faraqal jamaah bukan maknanya dia tidak solat jamaah, tapi faraqal jamaah dia meninggalkan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Itu mana faraqal jamaah. Au yuridu, atau dia berkeinginan ayu farriqa, bahwa dia memecah belah amra ummati Muhammadin, urusan umat Nabi Muhammad. Dia ingin memecah belah amra, urusan umat Nabi Muhammad. Jamaah masjid dia pecah belah. Yang ditafsirkan salah penafsiran, antum pikir saja. Kemudian ormas Islam di Indonesia dipecah belah, berusaha diadu domba antara ormas dengan ormas, antara jamaah dengan jamaah, antara masyarakat dengan masyarakat, yang mereka semuanya ada dalam pengamalan Islam dengan cara yang berbeda-beda, tapi masih dalam cara yang dilindungi, masih dalam cara yang dibenarkan oleh para ulama. Walaupun hal itu tidak disepakati oleh ulama, tapi masih ada ulama yang membolehkannya. Mereka berusaha mengadu domba satu sama lain. Itu maknanya yufarriqu amra ummati Muhammadin. Dia ingin memecah belah urusan umat Nabi Muhammad, kainan mangkan. Itu kalau diterjemahkan secara harfiah sulit diterjemahkan. Artinya saja kainan mangkan, siapa saja orangnya. Kainan mangkan, siapa saja orangnya. Kalau bahasa harfiahnya, kainan hal keadaan ada ia, mangkana siapa ada ia. Paham? Kainan hal keadaan ada, mankana siapa ada ia. Bingung dia, apa itu maksudnya? Nah, kalau gitu buat terjemahan pemahamannya saja. Mangkana, kainan mangkan, siapa saja dia. Kata Nabi, baik dari keturunan saya sendiri atau dari keturunan orang lain. Baik dari keturunan saya sendiri atau keturunan bukan dari keturunan saya, baik orang Arab atau orang Ajam. Faqtuluh, maka bunuh olehmu akannya. Faqtuluh, bunuh oleh kalian akannya orang yang meninggalkan akidah al-sunnah wal jamaah, dan orang yang berusaha memecah belah urusan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, sesungguhnya pertolongan Allah. Yada artinya tangan. Ahlus sunnah menerjemahkannya adalah pertolongan Allah, bukan tangan. Maka siapa yang melanggar makna yada bertentangan dengan ahli sunnah wal jamaah, maka titik sampai situ. Fa inna yadallahi ma'al jamaah, maka sesungguhnya pertolongan Allah bersama jamaah. Wa inna syaitana, sesungguhnya setan, ma'a bersama, man orang-orang, faraqal jamaah yang berpisah dengan jamaah, yang pemahamannya bertentangan dengan ahlus sunnah wal jamaah, yarkud akan berlari. Setan akan berlari bersama orang-orang yang bertentangan pemahaman dan akidahnya dengan ahlus sunnah wal jamaah. Bingung?
Habib, apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Enggak tahu. Nah, nanti selesaikan 30 juz, baca kitab tauhid. Hadis berikutnya terdapat dalam Sunan Ibnu Majah dari sahabat Nabi Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu an, hadis sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, satakunu, artinya selagi akan ada, selagi akan muncul, umara'u, para pemimpin, tasghaluhum, yang menyibukkan akan mereka, asya'u, oleh beberapa perkara. Asya'u itu enggak boleh bertanwin. Kitab saya dikasih tanwin, tentu. Nah, kenapa enggak boleh bertanwin, Nabil? Hah? Kenapa? Ismul ladzi la yansarif. Asya'u, menyibukkan akan mereka oleh perkara-perkara, oleh berbagai macam kegiatan, oleh berbagai macam kesibukan. Yuakhiruna sholata, mereka menunda solat, an waktiha, dari waktunya. Yuakhiruna sholata, mereka menunda solat, an waktiha, dari waktunya. Apa saran Nabi waktu itu? Faja'alu sholatakum, maka jadikanlah solat kalian, ma'ahum, bersama mereka, tatawu'a, sebagai amalan sunnah. Maka jadikanlah solat kalian bersama mereka, tatawu'a, sebagai amalan sunnah. Mungkin sulit untuk kita pahami pada hari ini. Kenapa? Karena pemimpin yang dibicarakan di sini adalah pemimpin menjadi imam solat. Ketika Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi gubernur, beliau jadi imam solat di masjid jami'nya. Ketika Marwan menjadi gubernur di Madinah, dia imam solat di Madinah. Walaupun di zaman itu hidup sahabat-sahabat Nabi, tetap dia jadi imam. Karena siapa yang memimpin, dia jadi imam. Maka suatu kali Marwan, dia menjadi gubernur di Madinah, maka dia bawa keluar Madinah mimbar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika salat Id, dia khutbah dulu baru salat. Biasanya orang salat dulu baru khutbah. Kalau dia salat dulu, khutbah dulu baru salat, seperti salat Jumat. Maka datang salah seorang sahabat mengatakan, menegur orang tersebut, menegur Marwan, sesungguhnya mimbar itu tidak pernah dikeluarkan dari masjid untuk salat Id. Yang kedua, Rasulullah tidak pernah melakukan salat Id, khutbah dulu kemudian salat. Lalu kata Sayyidina Anas bin Malik atau sahabat yang lain, amma huwa, adapun orang itu telah menunaikan kewajibannya, amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kondisinya. Jadi seorang pemimpin, dia akan mengimami salat. Nah, ketika saat itu apabila seorang pemimpin jadi imam salat, kemudian dia melihat ke belakang, lalu dilihat ada ulama-ulama tidak ikut salat di belakangnya, maka ulama itu akan dicurigai sebagai orang yang tidak taat atas kepemimpinannya. Lihat, mana Kiai Ismail, kok nggak ikut salat sama saya? Emang batal salat dia ikut saya? Tangkap. Nah, ditangkap. Mana Ustaz
Abu Bakar. Ibrahim bukan Basir, Bakar Ibrahim. Kenapa dia nggak sholat belakang saya? Kayaknya dia menyusun kekuatan, tangkap. Akhirnya ulama-ulama manusia pada saat itu mesti berjamaah dengan pemimpin itu. Kalau dia nggak sholat jamaah, dianggap menantang. Kalau sholat jamaah dengan mereka, zuhurnya jam 2-an. Lalu apa sikap kita pada hari itu? Kata Nabi, sholatlah kalian pada tepat waktu sebagai sholat wajib, dan ikut lagi sholat dengan mereka sebagai sholat sunat. Jadi ulang lagi sholat zuhurnya, dan itu sunat buat kalian. Nah, kalau kita mencermati hadis tersebut, apa yang diinginkan oleh Nabi di dalam hadis ini? Pertama, Nabi tidak ingin ada perpecahan di kalangan umat, walaupun pemimpinnya bersikap seperti itu terhadap ibadah terpenting di dalam agama, yaitu sholat. Bikin solusi supaya nggak pecah. Satu, sholat tepat waktu, kemudian datang lagi ke masjid untuk menunjukkan kesetiaan. Berarti Islam mengajarkan kesetiaan, bukan penantangan terhadap pemimpin, walaupun perkara sholat sekalipun mereka tunda dari waktunya. Nah, maka Nabi bersabda, alaikumus sam'a wa ta'ah. Hendaklah kalian selalu mendengar dan taat kepada ajakan pemimpin kalian. Wa il ta'ammara alaikum abdul habasyi, walaupun yang menjadi pemimpin kalian adalah budak Habasyi, wa ra'suhu kadzabib, yang rambutnya seperti kismis. Berarti enggak ada ajaran Islam yang radikal. Berarti Islam mengajarkan kesatuan, dan Islam tidak juga mengajarkan penantangan terhadap pemimpin. Islam mengajarkan mencari keselamatan selama hal tersebut masih bisa ditoleransi. Nah, masih bisa ditoleransi. Caranya ada, sholat tepat waktu, ulang lagi sholat setelahnya sebagai ibadah sunnah, karena mengulang sholat adalah sunnah, bukan haram. Tentu kalau pada hari ini bisa diamalkan hadis ini? Bisa? Enggak perlu. Kenapa? Karena sholatnya umat dengan pemimpinnya, dengan imamnya masing-masing. Pemimpin sholat masing-masing. Maka kalau ada pemimpin memaksakan diri mengimami sholat, itu dia punya jiwa pemimpin abad lama itu. Untuk bayangkan Marwan jadi imam salat, jadi khatib, padahal jamaahnya sahabat sebagian. Tapi sahabat itu tetap aja ikut. Hanya komplain tetap komplain, ikut tetap ikut. Bukan berarti dia komplain lalu meninggalkan jamaah, tidak. Walaupun salat yang dilakukan oleh Marwan, khutbah dulu baru salat, yang namanya sahabat tadi membantah hal itu tidak sesuai dengan sunnah. Apakah sahabat itu pulang ke rumah? Enggak pulang, sholat juga dengan Marwan. Kenapa? Khutbah sunnah, sholat sunnah. Mendahulukan sholat, mendahulukan khutbah dari sholat, khutbahnya batal, sholatnya enggak batal. Ya, kalau enggak batal sholatnya, ikut sholat, enggak ada masalah. Kalau mau khutbah lagi, silakan khutbah. Selesai pulang dia, kita khutbah. Saya khutbah, antum dengan 2 orang. Kalau mau juga. Berarti sahabat mengajarkan kepada kita, jangan menampakkan perbedaan, walaupun seolah-olah itu telah bergeser dari sunnah, selama hal itu masih di bawah perkara yang dibolehkan, bukan perkara haram. Nah, hadis berikutnya semakna dengan hadis yang kita baca. Kita terjemahkan, penjelasannya sama dengan hadis sebelumnya. Nabi SAW bersabda, satakunu ba'di, akan muncul setelah saya, setelah meninggalnya saya, a'immatun, para imam-imam,
para pemimpin-pemimpin yuakhiruna sholata, mereka menunda sholat, mereka mengakhirkan sholat an mawaqitiha, dari waktu-waktunya. Perintah Nabi, salluha liwaktiha, sholatlah kalian akan sholat tersebut pada waktunya. Sallu, sholatlah kalian, hanya sholat tersebut, liwaktiha, pada waktunya. Fa'idha hadartum, apabila kalian hadir, fa'idha hadartum, apabila kalian hadir, ma'ahum, bersama mereka para pemimpin, as-salata, akan salat, fasallu, maka salatlah kalian. Salatlah kalian kembali bersama mereka, tidak usah menampakkan perbedaan. Apalagi kalau perbedaan itu tidak perkara terlalu penting dalam agama. Hanya saja imamnya tidak pakai kunut. Saya nggak mau sholat lagi di situ karena imamnya nggak pakai kunut. Kalau imam tidak pakai kunut, makmum masih bisa kunutan. Ketika rakaat kedua daripada sholat subuh, imam tidak baca kunut, kita baca kunut sebentar. Sebentar saja. Mungkin 5 potong. Allahumma hdina fiman hadait, wa afini fiman afait, wa taulani fiman taulait. Kemudian kita rukuk. Sudah dapat pahala kunut. Tidak juga perlu menengadahkan tangan. Artinya makmum tidak perlu pindah masjid karena makmumnya tidak kunut, cukup dia kunut tanpa mengangkat tangan. Nah, apalagi kalau perkara yang sama sekali nggak ada hubungan dengan ibadah, sama sekali nggak ada hubungan dengan ibadah. Nama masjidnya misalnya, saya nggak mau sholat situ. Kenapa? Masjidnya nama donaturnya, itu kan nggak ada hubungan sama sekali. Nah, satakunu alaikum umara, selagi akan muncul, selagi akan ada, alaikum terhadap kalian, umara'u para pemimpin-pemimpin, mim ba'di dari setelah aku, ya'murunakum bima la ta'rifun, mereka akan memerintahkan kalian, mereka akan memerintahkan kalian, bima dengan sesuatu, la ta'rifun yang kalian tidak kenal akannya, dengan sesuatu yang kalian tidak kenal akannya. Maka kita merasa aneh, kenapa ada perintah seperti itu? Di Quran tidak ada, di hadis tidak ada, perkataan ulama juga tidak ada, tapi kita diperintahkan untuk buat hal itu. Apa misalnya? Haji rencanakan 2 kali dalam setahun. Karena membeludaknya jamaah haji dan padatnya banyak korban yang meninggal, direncanakan haji 2 kali dalam setahun. Kita bingung bagaimana cara buatnya. Kemudian sholat Jumat akan dibuat 2 ronde. Nah, itu yang kemarin sesuai dengan nomor handphone. Yang ganjil ronde pertama, yang genap ronde kedua. Kita bingung, masa juga sholat Jumat 2 kali? Kalau ada 2 Jumat, jangankan 2 kali di satu masjid, 2 saja di satu kampung yang cukup dibuat satu. Kata ulama nggak sah yang kedua. 2 kali, 2 tempat di satu kampung, 2 tempat di satu kampung yang bisa digabungkan satu masjid tapi sengaja dibuat 2,
bukan karena faktor perbedaan pendapat, tapi karena faktor nggak ada faktor yang lain, cuman pengen punya masjid sendiri, maka yang sah adalah masjid pertama, batal masjid kedua. Lalu ada rencana mau buat Jumat 2 kali di satu masjid, biar nggak terlalu padat. Aneh nggak itu? Nah itu Nabi dah katakan, ya'murunakum bima la ta'rifun. Mereka akan perintahkan kalian dengan sesuatu yang kalian nggak ngerti. Kalian nggak tahu mana dasarnya ini. Qurannya nggak ada, hadisnya nggak ada, bikin bingung. Kemudian ada lagi perintah nanti zakat, cabai rawit. Cabai rawit juga wajib zakat. Kemudian yang zakat profesi, nah itu zakat profesi, mana munculnya zakat profesi? Logikanya betul. Yang ada di naungan matahari saja wajib zakat, apalagi yang kerja di kantoran di bawah AC, cuma pegang pulpen, masa nggak wajib zakat? Nah, itu logikanya. Nah, mereka akan perintahkan perkara-perkara yang kalian tidak tahu dari Quran dan tidak tahu dari hadis. Itu akan muncul. Ketika Nabi sudah beritahu dan kita jumpa hal tersebut, nggak usah aneh. Tinggal menyikapi saja. Nabi dah ngasih tahu dari dulu. Bahkan akan lebih banyak lagi aturan-aturan yang aneh nantinya. Nah, sholat nggak boleh pakai kaki. Ya Karim, tai kucing suci. Masya Allah, tai kucing suci. Karena dia baca hadis Nabi SAW berwudu daripada asar kucing. Asar itu bekas minuman, tuan, bukan tai kucing. Jadi asar itu bekas minum kan, tai artinya. Aneh ternyata. Kemudian jamaah haji wanita diminta untuk menutup punggung tangannya. Diciptakan sarung tangan yang menutup punggungnya. Sudah lihat? Nggak ada, beli sebagai contoh. Kenapa? Karena mereka tahu yang wajib dibuka bagi jamaah wanita itu adalah muka dan telapak tangan. Dia pikir telapak tangan yang dibuka, punggungnya tidak. Dia pikir ide, akhirnya diproduksi. Kalau hanya sekadar dirakit sendiri, berarti kesesatan satu orang. Kalau sampai ada produksi, orang buat sarung tangan haji namanya, dipakai di sini, di depannya kebuka, di belakangnya tertutup. Nah, jadi jamaah beli ini. Mutawifnya yang ustadz juga nyarankan begitu. Kan aneh. Kenapa? Karena pikirannya telapak tangan. Nggak dia baca di kitab. Telapak tangan itu maksudnya telapak, bukan telapak ini, kaf. Kaf itu maknanya depan belakang nih, namanya kaf. Tapi ketika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang telapak tangan. Tapi kalau dilihat kepada makna bahasa Arabnya, ini namanya kaf. Ini butun kaf, ini zahir kaf. Jadi ini boleh terbuka, muka belakang. Tapi seperti tadi, muncul perintah yang aneh-aneh, disuruh pakai sarung tangan. Lucu bentuknya. Nah, depannya tutup buka. Khair. Banyak kalau mau antum kaji perkara-perkara yang mereka ciptakan sendiri, tidak berdasarkan pemahaman Al-Quran dan hadis, itu kesalahan itu muncul. Kenapa? Karena mereka tidak mau membaca penjelasan ulama. Dia baca hadisnya, dia simpulkan sendiri. Siapa orangnya? Wa ya'maluna bima tunkirun. Dan mereka melakukan perkara-perkara yang kalian ingkari. Kalian ingkari itu artinya kalian tidak bisa terima. Mereka akan melakukan dengan perkara-perkara yang kalian tidak bisa terima.
Sehingga kita lihat sikap-sikap yang mereka lakukan, baik dalam hal ibadah atau aturan-aturan, terlihat sesuatu yang kita tidak bisa terima secara logika. Jangankan menurut pandangan syariah, secara akal sehat saja nggak bisa kita terima. Cukup yang mengerti, yang paham. Nah, falaisa ulaika alaikum bi'aimmatin, maka tidaklah mereka tersebut di atas kalian sebagai imam. Maka tidaklah mereka tersebut terhadap kalian sebagai imam. Artinya hal-hal itu tidak perlu kalian taati, tidak perlu kalian ikuti, karena bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Tapi kalau perkara itu masih di bawah perkara yang masih ada toleransinya, lihat hadis yang tadi, ikut, solatlah kalian tepat waktu, dan solatlah kalian bersama mereka sebagai ibadah sunnah. Kalau di bawah, mereka itu bukan lagi pemimpin kalian ketika yang mereka perintahkan itu bertentangan dengan Quran dan hadis. Kalau kita gabungkan dua hadis tersebut, boleh bertoleransi dengan pemimpin mana saja, selagi toleransi itu tidak merusak agama dan akidah. Tapi tidak ada bahasa toleransi kalau hal tersebut bertentangan dengan Quran dan hadis. La ta'ata li makhlukin. Kejadian yang pernah berlaku di negara kita beberapa tahun yang lalu, tidak boleh solat Jumat. Lalu mereka berdalil dengan ayat Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Jawaban untuk ulil amri minkum, ini hadisnya. Apa kata Allah? Apa kata Nabi? Falaisa ulaika alaikum ba'imma. Dalam hal tersebut, falaisa ulaika alaikum bi'imma. Sudah keputusan MUI, ini sudah perintah dari MUI, jadi kita sami'na wa ta'na saja. Baca ayat Al-Quran, alaikumus apa? Ati'ullah wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri yang suruh, kenapa dibantah? Wajib taat ulil amri. Itu komentar dari sebagian penyokong pendapat yang tidak bertanggung jawab. Baca hadis ini, laisa ulaika alaikum ba'imma. Mereka itu kalau sudah melanggar perintah Al-Quran dan hadis, bukan lagi sebagai pemimpin kalian dalam hal itu. Bukan lagi. Tapi kalau masih ada toleransi, lakukanlah solat tepat waktu dan solatlah kalian bersama mereka. Enggak ada masalah kalau ada toleransinya. Nah, berarti apa yang bisa menyelamatkan kita? Mana yang ada toleransi, mana yang tidak ada toleransi, mana yang bisa diikuti, mana yang tidak bisa diikuti? Apa yang bisa menyelamatkan? Apa? Baca hadis setelahnya. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, hadis hasan. Ketika dikatakan hadis hasan, berarti bisa menjadi dalil satakunu fitan, akan terjadi fitnah demi fitnah, akan terjadi fitnah demi fitnah. Yusbihur rajul fiha mu'minan, di pagi hari, yusbihu, di pagi hari, ar-rajulu seseorang, gak usah diartikan laki-laki, karena disebut laki-laki maksudnya perempuan juga sama, maka diartikan seseorang saja. Di pagi hari seseorang, fiha, pada zaman tersebut, mukminan, menjadi orang beriman, wa yumsi kafiran, dan di sore hari jadi orang kafir. Bagaimana para fitnah? Subuh hari imam sholat subuh, sore hari dia menantang Al-Quran, sore hari dia menjadi muazin sholat asar, besok pagi dia penantang agama. Itu fitnah yang akan terjadi. Illa, kecuali yang selamat di zaman itu adalah man ahyahullahu bil ilmi, orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu.
Bisa dipahami. Man ahyahu, orang yang dihidupkan oleh Allah dengan ilmu. Itu yang bisa selamat di zaman fitnah. Sebagai jawaban dari hadis tadi, bagaimana kita tahu ini perintah, ini tidak perintah, ini boleh toleransi, ini tidak boleh toleransi, ini bagaimana cara menyikapinya dan bagaimana cara menghindarinya. Apa perintah Nabi ketika hal itu terjadi? Nabi sabdakan, orang yang Allah hidupkan dengan ilmu. Nah, bukan menghafal Quran saja. Karena menghafal Al-Quran saja belum bisa menjadi jawaban antum untuk memilah dan memilih mana tuntutan sunnah, mana yang melanggar dengan sunnah, mana yang bisa bertoleransi, mana yang tidak. Hal itu belum bisa tertunai. Maka cepatkan khataman kubronya, belajar 20 tahun lagi. Ahyahu, dihidupkan oleh Allah. Kalau sekiranya antum selesai belajar agama lalu pulang ke kampung tidak menghidupkan ilmu, tidak selamat juga. Ahyahu, Allah hidupkan dia hari-hari dengan ilmu. Kalau tidak belajar, mengajar. Kalau tidak mengajar, mendengar. Kalau tidak mendengar, mencintai. 4 tingkatannya. Kun aliman, au muta'aliman, au sami'an, au muhibban, wala takun khamisan. Jadilah kamu orang yang mengetahui ilmu agama. Kalau tidak belajar agama, sudah belasan belajar agama dan tidak ada waktu untuk belajar agama, mustami'an, mendengarkan ilmu agama. Kalau tidak bisa mendengarkan, muhibban, mencintai ahli agama. Kalau tidak, jangan sampai jadi orang kelima, tidak masuk kepada 4 kategori tersebut. Kalau dia tidak masuk kepada salah satu dari 4 kategori tersebut, dia akan terjerumus ke zaman fitnah. Yumsi yusbihu mu'minan wa yumsi kafiran. Kenapa? Karena dia tidak pernah bergabung dengan pengajian, dia tidak pernah mendengar taklim, dia tidak pernah mendengar hadis Nabi SAW. Ketika terjadi problem di dalam masyarakat dalam hal agamanya, dia ambil sikap sendiri, tidak pernah bertanya. Dia ambil sikap sendiri. Ini menurut saya benar. Kata orang itu salah, terserah kata orang, yang penting kata hati saya benar. Sejak kapan hatimu menjadi penentu kebenaran? Nah, ya Karim. Terakhir, hadis sahih masih bicara tentang fitnah. Satakunu fitnatun, selagi akan terjadi fitnah. Somma tuli, fitnah itu tuli. Bakma bisu, amya buta. Itu bayangkan, kalau ada sedang kita duduk begini ya, datang orang jalan ngacau dia, buta, tuli, bisu. Coba ingatin dia. Hah? Jangan jalan situ, dia nggak dengar. Antum halang, dia nggak nampak. Antum bertanya apa tujuanmu, dia nggak ngomong. Nah, itulah fitnah akan muncul di akhir zaman. Cara satu-satunya adalah lari dari dia, menghindar. Kalau dikasih penjelasan, dia tidak punya telinga. Dikasih isyarat, dia tidak nampak. Ditanya apa maksudnya, dia tidak bisa bicara, dia bisu. Solusinya, jangan pernah mendekat. Begitu bandelnya, dibayangkan, digambarkan oleh Nabi, fitnah yang akan muncul itu seperti itu. Tidak ada cara untuk menghentikannya. Lewat pendengaran tidak bisa, lewat penglihatan tidak bisa, lewat pertanyaan juga tidak bisa. Man asrafalaha, siapa yang menengok, melihat baginya fitnah, coba-coba juga merasakan fitnah itu,
pengen tahu juga dengan fitnah tersebut, istasrafat lahu, fitnah akan menarik baginya. Istasrafat, menarik ia fitnah baginya seseorang. Wa israful lisan, keikutsertaan lidah, keterlibatan lidah, fiha padanya fitnah, kawuqu'is saif, sama dengan kesan pedang, sama dengan kesan pedang. Kita hanya ngomong di zaman itu, pengaruhnya sama dengan pedang. Maka pada saat itu Nabi katakan, jaga lidah, jangan bicara apa yang didengarkan. Jangan bicarakan apa yang kita dengarkan sebelum pasti apa yang sepertinya yang sesungguhnya terjadi. Begitu juga bagi orang yang punya pengaruh, punya titel kiai, dipandang di segi agamanya, fatwanya didengar, itu kalau sekali dia bicara tentang hukum, itu akan menyebabkan umat sesat. Umat akan sesat. Ketika dia perbaharui pendapatnya, mungkin sebagian mendengarkan klarifikasi tersebut, tapi sebagian tidak. Hati-hati kalau ngomong. Maka ini akan muncul, akan bisa muncul daripada orang-orang yang hafal Quran. Seperti saya ingatkan kembali kepada hadis sebelumnya, tanda akhir zaman itu banyaknya muncul penghafal-penghafal Al-Quran. Maka fitnah terbesar akan muncul daripada penghafal-penghafal Al-Quran. Tahu kronologisnya? Tahu? Setelah Utsman bin Affan, setelah Utsman Al-Ghifari menyelesaikan 30 juznya, kemudian dia punya suara yang bagus, kemudian jadi imam di Masjid Istiqlal. Kemudian orang bertanya hukum, Pak Imam, suami saya 4 tahun dah pergi, nggak balik-balik, nggak tahu beritanya, boleh saya kawin lagi? Boleh lah, saya nggak boleh dah 4 tahun. Nggak boleh sebelum diceraikan. Dia bilang boleh. Akhirnya orang zina, lahir anak 7 daripada kawin itu, semuanya anak zina. Dia bilang nggak tahu, saya nggak tahu hukum, malu nggak tahu hukum, Imam Istiqlal kok nggak tahu hukum, malu dibilang nggak tahu, tapi dia paksakan menjawab untuk tahu. Dia nggak gampang. Nah itu yang terjadi, sumber fitnah. Nanti dia tidak punya kemahaman dalam ilmu agama, ditempatkan di jabatan agama, dia bicara agama di jabatannya. Antum pahami? Dia tidak maafan dalam ilmu agama, tapi terpilih ditempatkan di tempat agama, maka dia berfatwa di tempatnya dan menjadi keputusan bagi bersama. Apa yang terjadi? Seluruh umat yang tidak sadar akan hal itu akan melanggar perintah Allah. Ya Karim, cukup insyaAllah. Semoga Allah selamatkan kita dari fitnah akhir zaman. Mungkin bapak-bapak ada pertanyaan, ada beberapa menit. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya tentang yang tadi saya tentang batas awal wanita tadi itu sholat atau haji tadi atau umroh tadi. Sekarang muncul salah satunya alias saya atau orang istri saya membeli mukena, mukenanya yang punggung ini tertutup. Iya. Mau bertanya dulu tentang batasnya. Nah, mukenanya punggung yang sekarang ini lagi tren itu punggungnya tertutup, yang nampak itu telapak tangan. Iya. Dan biasanya kalau mukena di masjid itu kan sampai ke dagu. Sekarang sampai di sini. Jadi saya mau bertanya tentang itu salah satunya. Yang kedua tentang masalah
dan yang menyusui. Ada teman bertanya, katanya apakah fidyah ini 1 kali makan atau 1 hari makan ya? Atau dengan diuangkan dengan 1 kali makan atau bagaimana yang terbaik itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya mukena yang menutup telapak tangan, punggung tangan, itu tidak menyebabkan salat batal, tapi hanya saja hukumnya makruh. Makruh tertutup punggung tangan. Tapi kalau dalam masalah ihram, itu wajib terbuka punggung tangan. Ini masalah ihram. Seorang wanita haram menutup muka dan telapak tangannya. Berarti wajib terbuka telapak tangannya. Tapi karena dipahami hanya telapak tangan, tertutuplah punggung tangan. Berarti menutup punggung tangan ketika ihram hukumnya haram. Sama dengan laki-laki menutup kepala. Walaupun sebagian kepala dia tutup, tetap hukumnya haram. Hanya efeknya di haji lebih parah. Kalau di sholat, efeknya hanya makruh. Maka kalau bisa, walaupun mukena yang sebelumnya yang nggak ada pakai tangan itu kalaupun dipakai dalam sholat juga menutup punggung tangan. Biasanya perempuan udah tertutup saja punggung tangannya. Sekarang supaya lebih sempurna, dikeluarkanlah tangan sehingga tangan itu menyentuh tempat sujud, tidak terlapisi dengan mukena, supaya sholatnya sempurna. Tapi sayangnya punggungnya ditutup. Nah, ini kesalahpahaman dalam pemahaman tadi, karena dia pahami hukum dengan bahasa Indonesia. Sebetulnya hukum itu sumbernya Quran dan hadis. Quran dan hadis bahasa Arab. Untuk memahami makna suatu bahasa dirujuk kepada sumbernya, yaitu Arab, bukan Indonesia. Seperti contoh yang sering kita contohkan, innamal a'malu binniyat. Hanya saja seluruh amal mesti pakai niat. Lalu ketika ulama menyampaikan niat solat itu bapak, ibu wajib ketika takbiratul ihram. Tapi orang itu menyanggah, saya ada niat di rumah untuk solat, itu apalagi dalam takbiratul ihram. Saya ada niat di rumah, dari tadi saya wudhu itu udah niat solat, itu apalagi dalam takbiratul ihram, kan saya udah niat, itu apalagi niat. Nah, ketika mereka pahami niat menurut bahasa Indonesia, niat menurut bahasa Indonesia memang begitu, saya niat ikut, saya niat pergi. Kalau bahasa Arab itu enggak niat namanya azam. Yang niat itu harus bersertakan dengan pelaksanaan. Karena takbiratul ihram adalah awal daripada pelaksanaan solat, maka niat mesti bersamaan dengan takbiratul ihram. Nah, begitu juga tentang telapak tangan tadi. Wanita ketika ihram wajib membuka muka dan telapak tangan. Telapak tangan, pemahaman bahasa kita memang ini telapak tangan. Tapi kaf itu bukan itu maknanya. Kaf itu adalah bagian depan dan bagian belakang. Kalau dalam ihram hukumnya haram karena menutupnya haram, tapi dalam salat hukumnya makruh. Jadi sebaiknya mukena itu ya tinggal dilipat saja yang bagian menutup telapak tangan. Kasih tali aja untuk disangkutkan di jari tengah supaya tidak tergeser ke belakang. Karena kalau tergeser akan terbuka pergelangan tangan, salat jadi batal. Kemudian mukena hari ini juga kita katakan lebih sempurna ketika tutupannya sampai di dagu. Itu lebih sempurna ketimbang mukena zaman dulu dia taruh di bawah dagu di sini. Itu salat batal. Kenapa batal? Karena bawah dagu itu bukan bagian muka, bagian wajib ditutup. Sehingga dulu beberapa tahun lalu kami di pondok itu sengaja diberikan kursus bagi santri wanita untuk memakai mukena. Zaman itu belum ada lagi anak jilbab, sehingga dipakai handuk, diikatkan kepala, baru pasang mukena supaya menutup bagian bawah. Alhamdulillah hari ini perkembangannya sudah ada menutup. Itu sudah bagus. Bagus di sisi dagunya, tidak bagus dalam menutup punggung tangan.
Kemudian tentang fidyah wanita hamil dan menyusui. Pertama, perlu dipahami tidak cukup dengan hanya fidyah. Seorang wanita meninggalkan puasa Ramadan karena hamil atau menyusui, yang pertama sekali kewajibannya adalah mengqadha puasa yang tertinggal. Itu kewajibannya. Yang cukup bayar fidyah dan puasanya adalah orang sakit yang tidak ada harapan sembuh, orang tua yang tidak mampu puasa. Itu memang tidak ada penungguan. Ntarlah kita tunggu orang tua ini mudah lagi dia bisa qadha, nggak bakalan ada. Tapi bagi orang hamil ada masanya dia suci ketika dia tidak hamil lagi. Orang menyusui juga ada masanya nanti dia tidak menyusui lagi. Saat itulah dia wajib mengqadha puasa yang tertinggal. Kemudian fidyah hanya dikenakan kepada wanita hamil atau wanita menyusui yang tidak puasa karena mengkhawatirkan anaknya saja. Dia nggak puasa karena khawatir terhadap kesehatan anaknya, maka dia kena fidyah. Tapi kalau dia khawatir terhadap dirinya, nggak kena fidyah, qadha saja. Dia khawatir terhadap dirinya dan anaknya, kenapa kamu nggak puasa? Saya nggak tahan puasa kalau sedang menyusui. Anak saya juga nggak bagus kalau saya puasa. Berarti dia mengkhawatirkan dua hal. Itu juga tidak wajib fidyah, qadha saja. Yang wajib fidyah itu adalah wanita mampu berpuasa, tapi dia khawatir kalau dia puasa anaknya akan keguguran, anaknya akan kehausan, menceret dan sebagainya. Berarti dia tidak puasa karena semata-mata mengkhawatirkan anaknya. Dua kewajiban, qadha dan fidyah. Fidyah itu adalah memberi makan. Nah, sekali lagi terjadi perselisihan karena bahasa. It'am, bahasa Qur'annya memberi makan. Dipahami oleh orang yang bahasa Indonesia memberi makan. Akhirnya mereka fatwakan belikan nasi bungkus. Kenapa ada fatwa akhir ini memberikan nasi bungkus? Enggak puasa sehari belikan orang fakir miskin nasi bungkus. Karena dia pemahami memberi makan. Dia tidak lihat it'am. It'am di dalam Al-Quran, pemahaman ulama bukan diberikan nasi bungkus, tapi diberikan makanan pokok. Nah, bahan makanan pokok, bukan nasi bungkus. Maka sepakat tiga mazhab, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Maliki, tidak sah membayar fidyah kecuali dengan beras bagi yang makan pokoknya beras. Tidak boleh dengan uang. Kalau dengan uang berarti kita mesti pindah pendapat kepada mazhab Imam Abu Hanifah. Kalau pindah pendapat pada Imam Abu Hanifah, tidak cukup dengan harga 1 liter beras, tapi harus dengan harga 1/4 liter beras. Maaf, 1/4 kilo beras. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan 1 mud itu 1 kilo 1/4. Betul? 1 kilo. Maaf, 1 mud itu 1 kilo. Menurut tiga mazhab cukup 1 liter. Nah, ketika kita pakai 3 mazhab, kita wajib kasih beras, nggak boleh pakai uang. Itu pembahasannya ada di kalangan ulama. Tidak pernah ada pendapat yang mengatakan memberi makan itu kan nggak cukup dengan beras, ada lauk pauknya dan sebagainya. Kalau begitu belilah nasi bungkus. Nah, itu mazhab abad modern itu. Nah, mazhab Syafi'i enggak, Hambali enggak, Maliki enggak, siapapun enggak dia. Mazhab akhir zaman. Nah, mazhab memahami hukum dengan bahasa Indonesia. Nah, itu lahir berbagai macam pendapat. Satu lagi, biar lengkap penjelasannya, mil. Seperti yang kita katakan, mil. Orang melakukan safar salat harus 16 farsah. 1 farsah 3 mil. Itu mil bahasa Arab. Kembali kepada bahasa Arab, berapa 1 mil? 3 kilo kata orang Arab.
tapi dia nggak pahami pakai bahasa Arab, pakai Eropa. 1,9 kilo. Akhirnya jarak 100 kilo udah boleh safar salat. Itu muncul dari gara-gara memahami mil pakai bahasa Indonesia, tidak dikembalikan ke dalam bahasa Arab. Muncul pendapat, boleh safar salat 90 kilo, boleh 100 kilo, niat salat boleh dari rumah, nggak perlu dari takbir, memberi fidyah pakai nasi bungkus. Nah, itu semua dalam kasus memahami hukum pakai bahasa Indonesia. Kalau kita baca niat, lihat bahasa Arab. Kalau kita dengar mil, lihat menurut orang Arab. Kalau kita baca it'am, lihat penafsiran menurut ulama tafsir, yaitu memberi makan, maknanya memberi makanan pokok, tidak dengan uang, apalagi pakai nasi kotak. Capek nasi bungkus itu, nasi kotak. Allah khair, insyaallah. Jazakumullah khair. Mohon maaf kalau ada salah dan janggal. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allah